Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifiani Widya Budiarti, Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7 dan nomor 8. Nomor 7. Sebutkan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan resmi. Nomor 1. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia selaku lambang kebanggaan nasional memiliki nilai-nilai budaya luhur dan nasional. Nilai-nilai ini pula yang dijadikan cermin bangsa, sehingga semestinya warga Indonesia bersedia menjunjung tinggi dan mempertahankannya. 2. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Menggunakan bahasa Indonesia baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dapat dijadikan sebagai identitas. Contohnya, saat kita berada di negara lain, kita menggunakan bahasa Indonesia. Secara tidak langsung akan memperlihatkan watak, karakter, dan kepribadian warga Indonesia di mata bangsa asing. Nomor 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejarah bahasa Indonesia memang cukup panjang dan dalam satu fase bahasa ini dijadikan bahasa persatuan. Bahkan fungsi ini masih dijalankan sampai sekarang, mengingat Indonesia dikenal sebagai salah satu negara multikultural. Mempelajari atau mengajarkan bahasa Indonesia akan menghapus jarak maupun kesenjangan antar suku maupun strata sosial Indonesia. Yang keempat, sebagai alat penghubung antar budaya. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, bahasa Indonesia mampu meleburkan perbedaan dari berbagai daerah. Bahasa Indonesia memudahkan banyak pihak untuk berkomunikasi, entah dari sekitar warga pedesaan maupun petinggi pemerintahan. Selain itu, pertumbuhan komunikasi akan menunjang peningkatan wawasan dan pengetahuan, sehingga bangsa Indonesia pun akan lebih maju. Yang selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. 1. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, tertuang dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Secara otomatis, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam sejumlah aspek seperti upacara, bangsa, dan peristiwa-peristiwa penting. Yang kedua, sebagai alat pengantar di dunia pendidikan. Tak banyak yang menyadari kalau pemakaian bahasa Indonesia di fungsi kedudukan sebagai alat pendidikan, yaitu contohnya diajarkan dari tingkat TK sampai tingkat SMA. Yang ketiga, sebagai alat penghubung di tingkat nasional. Sebagai alat penghubung, sebagai tata cara perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan nasional. Yang keempat, sebagai pengembangan hubungan ilmu dan teknologi. Iptek adalah hal yang penting yang harus terus dikembangkan dan disampaikan. Dalam hal ini, bahasa jelas jadi alat krusial yang akan membantu penyaluran ilmu pengetahuan. Contohnya, maka media-media cetak seperti buku, majalah, koran, hingga audio seperti video akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk mengulangi kekeliruan pada masyarakat luas. Selanjutnya, nomor 8. Sebutkan dan jelaskan 3 alasan yang membuat kita bangga memiliki bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diraih dengan susah payah dengan perjuangan. Mungkin tidak ada bahasa yang pantas menyandang predikat keren selain bahasa Indonesia. Ya, mungkin hanya Indonesia, bahasa yang harus melalui perjuangan berdarah-darah untuk diakui sebagai bahasa nasional, sekaligus bahasa persatuan. Dengan itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu dengan daerah Riau sebagai pusat perkembangannya. Namun, seiring waktu berjalan, bahasa Melayu mendapatkan banyak pengaruh dari
perdagangan dari Arab, Tiongkok, India, dan sebagainya. Mempengaruhi banyak kosakata dalam bahasa Indonesia. Tak cuma bahasa asing, dipakai di hampir seluruh wilayah Asia Tenggara, maka tak heran apabila kita masih berkomunikasi dengan Melayu, Brunei Darussalam, dan Singapura. Tak hanya itu, beberapa kosakata bahasa Indonesia yang satu rumpun dengan bahasa Melayu memiliki kemiripan dengan bahasa Filipina, misalnya ako atau aku dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Salah satu keputusan Kongres Belanda II tahun 1954 di Medan adalah bahasa Indonesia berasal dari Melayu. Bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung.